semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Elit, Kim, Jack, dan Tan Jingyi karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Sebelumnya aku mau minta maaf banget karena baru sempat buat episode baru. Karena 2 minggu terakhir lagi liburan di Tiongkok. Jadi di episode kali ini aku akan menceritakan pengalaman liburanku. Sebenarnya aku awalnya sudah menulis bahan episode ini secara rinci, secara detail. Tapi dipikir-pikir terlalu panjang. Kalau aku ceritakan semuanya dari berangkat sampai pulang liburan, podcast ini bisa sepanjang 1-2 jam. Jadi aku mau tidak mau harus tulis ulang dari awal dan hanya membagikan beberapa hal yang menurutku menarik. Nah, awalnya aku mau keliling Tiongkok. Aku sudah tulis 15 kota yang mau aku kunjungi. Sayangnya karena kekurangan biaya, karena kurang uang, aku jadi hanya bisa mengunjungi 5 kota pertama yang ada di daftar itu. Kalau para pendengar belum tahu, aku saat ini tinggal di Zhuhai, yaitu bagian selatan dari Tiongkok. Nah, tujuan pertamaku adalah Yangshuo. 10 jam naik bus dari Zhuhai. Yangshuo terkenal dengan alamnya. Gunung-gunungnya yang bentuknya sangat unik, berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia gunung-gunungnya lebih landai, lebih datar, di Yangshuo gunung-gunungnya sangat tajam dan runcing-runcing. Karena keunikan alam Yangshuo ini, aku sudah pesan sesi foto sebelum berangkat. Sayangnya harus dibatalkan karena cuaca yang kurang baik. Hujan terus-menerus, enggak berhenti-henti, sampai pulau tempat aku foto jadi tenggelam. Sayang banget. Aku jadi pengen datang lagi tahun depan, waktu cuacanya lebih bagus. Selain alamnya, Yangshuo juga terkenal dengan budayanya. Di jalan-jalan ada banyak orang-orang yang memakai pakaian adat, pakaian tradisional daerah sana. Dan juga Yangshuo terkenal dengan pertunjukannya. Selama di sana aku 2 kali nonton pertunjukan. Pertunjukan pertama diisi dengan banyak tarian dan nyanyian. Tiba-tiba aku dipanggil turun ke panggung, stage. Ternyata aku mau dikasih minum alkohol dengan cara budaya sana. Cara minumnya unik banget. Ada 5 mangkok dengan persentase alkohol yang berbeda. Yang pertama, yang paling jauh dari aku, alkoholnya 100%. Yang kedua, 90. Yang ketiga, 80, 70, 60, dan seterusnya. Dari mangkok yang pertama dituang ke mangkok kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai di mulutku. Sambil dituang, aku sambil minum.
Dan orang-orang yang memegang mangkok sambil menuangkan alkohol juga sambil bernyanyi. Mungkin para pendengar bisa membayangkan berapa banyak alkohol yang aku minum. Baru kali ini aku minum alkohol sebanyak itu. Tapi anehnya enggak rasa pusing. Malah rasanya enak dan segar banget. Setelah minum, aku dikalungi sebuah benda di leherku. Benda ini bentuknya seperti bola. Katanya artinya keberuntungan dan kebahagiaan. Setelah itu, semua penonton diminta turun ke panggung. Kami berpegangan tangan sambil bernyanyi dan memutari, mengelilingi api besar di tengah panggung. Menurutku seru banget, pengalaman budaya yang enggak akan kulupakan. Pertunjukan kedua yang aku tonton di Yangshuo adalah teater. Teater ini membawakan cerita yang bertema sejarah. Sepanjang pertunjukan, aku enggak berhenti menganga. Mulutku selalu terbuka lebar karena kagum. Jujur, pertunjukan itu adalah pertunjukan terhebat yang pernah aku lihat selama ini. Mulai dari tariannya, latar belakangnya, efek panggungnya, sampai lampu-lampunya, semuanya luar biasa. Aku paling ingat satu adegan yang memunculkan air terjun yang besar dan deras. Saking besarnya seperti air terjun sungguhan. Dan itu air asli loh, bukan cuma latar belakang saja. Dan di depan air terjun itu ada seorang penari yang berputar-putar dengan cepat. Terlalu mengagumkan. Waktu menonton itu aku sampai menangis. Nah, itu dia hal-hal yang menurutku menarik di Yangshuo. Tujuan berikutnya dalam liburanku adalah kota Chongqing. Chongqing adalah kota besar metropolitan. Yang paling menarik dari kota Chongqing menurutku adalah tata kotanya. Ada satu tempat yang menurutku paling unik di Chongqing, yaitu sebuah lapangan luas. Lapangan ini satu sisinya lantai 1, tapi di sisi lainnya adalah lantai 22. Semoga para pendengar bisa membayangkan ya. Kok bisa begitu? Tempat yang sama, di sebelah kirinya lantai 1, tapi di sebelah kanannya lantai 22. Karena kota Chongqing dibangun di atas pegunungan yang tidak rata, tidak datar. Semuanya naik turun. Jadi di kota Chongqing hampir tidak ada jalan yang rata. Nah, di sana aku juga bisa naik ke atas gunung untuk melihat pemandangan malam kota Chongqing dan lampu-lampunya yang indah banget. Selain dari tata kotanya dan pemandangannya, aku juga suka banget makanan di Chongqing. Yang paling enak, mie-nya. Waktu itu aku makan mie sapi. Rasanya gurih dan kental banget. Chongqing juga terkenal dengan hotpot-nya. Waktu itu ada 2 jenis kuah. Satu kuah biasa dan satu lagi kuah pedas. Waktu aku minum kuah pedasnya, aku langsung batuk-batuk. Beberapa hari kemudian, seorang teman baruku bilang, kuah pedas hotpot
itu ternyata nggak bisa diminum. Aku baru tahu setelah makan hotpot 2 kali. Ya, liburan kali ini nggak mulus-mulus aja, nggak lancar-lancar aja. Kalau di Yangshuo, aku menghadapi masalah cuaca buruk. Di Chongqing, aku menghadapi masalah bahasa. Orang sana suka banget ngomong bahasa daerah, bahasa Sichuan, bukan bahasa standar Mandarin. Kalaupun mereka ngomong Mandarin, logatnya kental banget. Aku jadi bingung. Kadang nggak ngerti mereka ngomong apa. Jadi waktu pesan mobil aja rasanya susah banget. Sering salah paham. Oh ya, di Chongqing juga ada banyak anjing. Baik itu anjing peliharaan ataupun anjing jalanan. Sejauh ini, di antara semua kota yang pernah aku kunjungi, baik itu di Indonesia ataupun di Tiongkok, Chongqing adalah kota yang paling banyak anjingnya. Aku juga nggak tahu kenapa sebenarnya. Nah, itulah soal kota Chongqing. Nah, tujuan berikutnya tidak jauh dari Chongqing ada kota Chengdu. Nah, Chengdu itu juga terkenal dengan budayanya. Aku beberapa kali nonton pertunjukan di sana. Dan yang paling terkenal adalah pertunjukan topeng. Apa itu topeng? Topeng adalah penutup wajah. Benda yang menutup wajah asli kita. Jadi wajah binatang, wajah kartun, atau bahkan wajah orang lain. Nah, dalam pertunjukan ini, sang pemain mengganti-ganti topeng dengan cepat. Saking cepatnya, nggak kelihatan kapan mereka ganti topengnya. Selain itu, juga ada banyak pakaian dan riasan adat. Karena waktu di Yangshuo, sesi fotoku dibatalkan, aku jadinya foto di Chengdu. Menggunakan riasan dan pakaian adat daerah sana. Nah, kalau ke Chengdu, pasti harus lihat panda. Panda adalah hewan hitam putih yang lucu dan menggemaskan. Sayangnya waktu itu di Chengdu cuacanya lagi panas banget. Jadi panda-panda yang biasanya bersantai di hutan bambu terpaksa masuk ruangan ber-AC. Ya, sayang banget. Aku jadi cuma bisa lihat mereka di balik kaca. Rasanya benar-benar salah pilih waktu. Tapi gak apa-apalah. Lihat panda dari jauh saja aku sudah senang. Karena belum pernah lihat panda sebelumnya. Nah, itu dia soal kota Chengdu. Tujuan berikutnya adalah Songpan. Sebenarnya tujuan utamanya adalah tempat-tempat lain di sekitar Songpan, di mana kita bisa melihat pemandangan. Di sekitar Songpan ada beberapa spot alam, seperti Huanglong dan Jiuzhaigou. Selama di sana, aku melihat berbagai macam alam yang indah, mulai dari hutan-hutan, gunung es, air terjun, kolam, sungai, dan danau. Semuanya bagus
banget. Selama beberapa hari itu, aku sudah berjalan puluhan ribu langkah. Memang, hampir semua spot alam di sana punya bus dan tangga. Tapi tetap saja harus jalan kaki banyak banget. Satu hal yang menurutku sangat disayangkan adalah para pengunjung tidak boleh masuk ke dalam air. Waktu melihat danau dan sungai yang airnya jernih dan bersih banget, aku mau nyebur rasanya, mau masuk ke dalam air. Sayangnya hanya bisa dilihat dengan mata saja. Di sana juga makanannya enak-enak, seperti sup sapi dan sate sapi. Satenya murah banget. Satu tusuk hanya 1 yuan, kurang lebih 2.000 rupiah. Oh ya, di sana juga jarang banget ada yang jual daging babi. Karena di daerah itu ada banyak orang Muslim. Jadi lebih banyak daging sapi daripada babi. Nah, tujuan berikutnya adalah kota Lanzhou. Kota terakhir yang aku kunjungi saat liburan kemarin. Lanzhou paling terkenal dengan mie-nya, terutama mie sapi. Menurutku rasanya lumayan lah. Walaupun aku sedikit lebih suka mie di Chongqing. Yang menurutku paling unik dari kota Lanzhou adalah suasananya. Suasana siang dan malam berbeda jauh. Kalau siang kesannya rasanya lebih kering dan panas. Karena bangunan-bangunan kota di sana semuanya warna bumi, seperti krem dan coklat. Spot alam di Lanzhou adalah gunung-gunung batu. Warnanya unik banget. Selain krem dan coklat, juga ada garis-garis merah, hijau, dan kuning. Luas dan bagus banget. Itu di siang hari. Kalau di malam hari, Lanzhou jauh lebih ramai. Waktu malam penuh dengan orang dan lampu-lampu yang bagus banget. Enggak kalah ramai dengan Chongqing. Oh ya, di spot Gunung Batu tadi itu, aku juga nonton pertunjukan kuda. Menurutku hebat banget. Aku pernah belajar acting dan dulu juga pernah sedikit belajar berkuda. Jadi aku bisa bayangkan betapa sulitnya menggabungkan keduanya. Acting sambil berkuda. Orang-orang yang tampil itu menurutku semuanya hebat-hebat dan kuat-kuat. Kuda-kudanya juga hebat banget. Selain itu di Lanzhou juga ada satu museum yang terkenal banget. Sayangnya, 1 hari sebelumnya aku baru dikasih tahu temanku. Kalau mau masuk museum harus daftar 3 hari sebelumnya. Kata temanku sih, coba aja dulu. Mana tahu bisa masuk. Nah, sampai di sana aku bilang, aku orang luar negeri, nggak tahu apa-apa. Bahkan aku juga pura-pura nggak bisa ngomong bahasa Mandarin. Dengan harapan mereka merasa kasihan, mereka merasa sedih melihat aku. Tapi ternyata tidak. Ternyata gagal, tidak berhasil.
aku tetap tidak boleh masuk museum karena belum daftar 3 hari sebelumnya. Yah, kecewa sih. Tapi sejujurnya aku sudah sangat menikmati semua yang aku lewati di liburan kali ini. Dan aku justru makin penasaran dengan tempat-tempat lain yang ada di Tiongkok. Semoga suatu saat nanti aku bisa ke lebih banyak kota di Tiongkok. Itu dia episode kali ini. Semoga para pendengar bisa menikmati ceritanya dan belajar banyak kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosialmu dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.